Indonesia jangan senang dulu, Korsel ternyata tak sudi beri KF-21 Boramai kepada NKRI. KF-21 Boramai jet tempur kerjasama Indonesia dengan Korsel sudah menampakkan diri. Baru-baru ini Korea Selatan KF-21 Boramai mengadakan uji coba taksi di landasan pacu. Terlihat ada gambar bendera Indonesia di sana. Indonesia dan Korea Selatan sudah sangat ingin melihat KF-21 Boramai mengudara. Saat uji coba taksi tersebut, KF-21 Boramai berputar-putar di landasan pacu seakan hendak take off. Sebelum betul-betul lepas landas, KF-21 Boramai menjalani serangkaian uji coba ketat. Semuanya diuji untuk mencari letak kesalahan atau kekurangan dari KF-21 Boramai yang kemudian diperbaiki. Media Korsel SBS menjelaskan, pada 11 Mei 2022, bila KAI tengah melakukan segala usaha untuk menguji coba KF-21 Boramai, pesawat ini telah menyelesaikan uji permisahan, eksterior, uji getaran tanah dan uji kompatibilitas mesin atau pesawat, dan saat ini sedang melakukan uji darat untuk kontrol penerbangan dan sistem bahan bakar. Kemudian penerbangan pertama yang ditunggu-tunggu akan berlangsung sekitar Juli setelah uji landasan pacu di landasan dan uji kompatibilitas elektromagnetik, jelas SBS. Memang benar, selera uji coba darat, KF-21 Boramai akan terbang pertama kalinya pada 22 Juli 2022. Penerbangan perdana ini akan menyita perhatian dunia internasional sebab KF-21 Boramai merupakan jet tempur buatan Korea Selatan pertama kali dalam sejarah. Juga adanya keterlibatan Indonesia dalam proyek ini membuat dunia ingin tahu apakah negara Asia Tenggara mampu membangun jet tempur sendiri. Bila nantinya KF-21 Boramai berhasil terbang perdana, uji coba masih akan berlanjut, yakni uji coba terbang. KF-21 Boramai harus mendapat 2.200 jam terbang supaya bisa masuk lini produksi. Uji terbang yang dilakukan lebih dari 2.200 kali selama 4 tahun merupakan tonggak terbesar dalam pengembangan KF-21. Keberhasilan atau kegagalan proyek KF-21 bergantung pada seberapa efektif dan tepat waktunya uji coba ini, jelasnya. Spesifikasi dasar KF-21 Boramai sebenarnya sudah cukup untuk Indonesia. Ia memiliki kecepatan 2,2 Mach, cukup bagi Indonesia menjadikannya jet tempur interceptor yang selama ini diemban oleh Su-30. Bukan cuma itu, KF-21 Boramai bisa melakukan berbagai peran tempur yang selama ini minim di lini kekuatan udara Indonesia. Karena bisa dimuati senjata sampai 7,7 ton, KF-21 Boramai bisa mengusung berbagai misi tempur dalam sekali terbang. Ia bisa melakukan maritime strike yang selama ini Indonesia lemah dalam hal itu. Selain itu, ia dapat membawa 7,7 ton persenjataan, memberikan mobilitas dan kemampuan tempur di segala cuaca, jelas SBS. Apalagi Korea Selatan membekali KF-21 Boramai dengan rudal canggih masa kini. Hampir semua rudal buatan barat bisa diluncurkan dari KF-21 Boramai. Contoh saja MBDA Meteor yang amat berbahaya itu, KF-21 Boramai dipastikan bisa meluncurkan Meteor. Lantas ada rudal serang jarak jauh yang berbasis Taurus KEPD 350 Cheonryong. Dikutip dari overdefense.com Selasa, sejak 2018 lalu, ternyata ADD dan LIG Next 1 Korea Selatan sudah melakukan pengembangan rudal serang darat jarak jauh bersama bernama Cheonryong. Cheonryong dikhususkan sebagai rudal penghancur bunker. Korea Selatan sengaja membuat Cheonryong untuk menghabisi Kim Jong-un yang doyan sembunyi di ruang bawah tanah. Korea Selatan sendiri setidaknya membeli 170 unit Taurus hingga melakukan alih teknologi yang kemudian dipasangkan pada Cheonryong. Cheonryong sudah diuji coba oleh Korea Selatan menggunakan F-4 Phantom miliknya. Uji coba tersebut sukses. Uji coba untuk rudal tersebut dilakukan dari pesawat tempur F-4 Phantom Rockcraft dengan rudal meluncur dan mengenai zona sasarannya. Phantom dengan kemampuannya untuk membawa muatan besar dan kecepatan tinggi adalah platform yang ideal untuk menguji atau membawa dan meluncurkan rudal jelajah dari udara, ujar Overs Defense.